Sebuah ending episode yang cukup seru untuk di awal-awal penampilannya, karena kita langsung diperlihatkan sebuah pertarungan kecil antara sang Nobliss melawan para ketua klan generasi sekarang, di mana banyak aksi yang cukup seru untuk dinikmati. Namun sayangnya, cerita yang dihadirkan setelah pertarungan seru sebelumnya diakhiri dengan cerita yang terlihat cukup memaksakan. Itu menurut gua, dan langsung gua katakan di awal video seperti ini. Karena feeling untuk merasakan cerita yang enak itu sudah hilang pas ngelihat cerita yang terlihat cukup cepat dan memaksakan untuk endingnya. Ya menurut gua wajar aja jika terlihat dari jatah episode dan jalur cerita yang ada, di mana mereka memfokuskan bagian cerita untuk di Pulau Lugdonia saja. Itu sih yang jadi kendala pas melihat ending episode di sini. Lalu gue akan memperingatkan, dalam video ini gue akan banyak ngomongin cerita pendapat gue saja, karena ini kan episode terakhir dan nggak banyak ngomongin cerita spoiler. Jadi akan banyak kesimpulan gue aja dari selama ini nonton dari seri animenya. Jadi gue hanya fokus ke cerita episode 13 aja di sini sebagai endingnya. Dan menurut kalian gimana nih mengenai episode terakhirnya? Apakah menarik atau tidak? Lalu kira-kira bisa nggak ya dapat season 2-nya untuk seri anime Nobliss? Mari kita bicarakan dalam video ini. Pada pembahasan pertama, gue akan coba membahas bagian pertarungan yang terjadi di awal-awal episode, di mana kita bisa melihat sebuah kedatangan yang cukup megah dari sang Nobliss kita di sini. Ketika dia datang, semua orang langsung terpaku akan kedatangan dirinya, yang membuat suasana menjadi sedikit lebih tegang, karena kita bisa melihat dan mengira-ngira akan ada pertarungan di sini, yang memang terjadi. Tapi kan sebelumnya itu, hanya karena si Raizel ini datang, melangkah saja, sudah membuat suasana menjadi diam dan tegang. Itu dari sisi gue aja, karena melihat ceritanya di mana Raizel ini datang untuk menemui Lord saja yang sudah sangat hype sekali. Walau ceritanya sedikit, oh bukan, banyak yang berbeda dari webtoonnya. Dan juga mungkin dari teman-teman penonton sekalian yang meskipun sudah baca webtoonnya juga merasakan tegang ketika menonton adegan kedatangan si Raizel. Karena ini sebuah pertanda dari alam bawah sadar kita mengenai karakter Raizel ini yang sudah dijelaskan adalah sebuah eksistensi yang cukup kuat dan memiliki kekuatan melebihi Lord itu sendiri. Apalagi ketika melihat pertarungan Raizel ketika melawan para ketua klan bangsawan, yang meskipun kita sudah tahu hasilnya, tapi ketika melihat pertarungan mereka yang cukup keren dari sisi efek dan gerakan dari para karakternya ya, apalagi di sini kita bisa melihat sedikit informasi mengenai kekuatan atau skill dari para ketua klan bangsawan yang sebelumnya belum pernah beraksi atau bertarung juga dalam serinya. Meskipun tidak penting-penting banget menurut gua, tapi hal itu cukup membantu untuk menambah suasana dalam adegan yang ada pada episode di sini. Apalagi dalam ceritanya, jika dilihat dari webtoonnya, para ketua bangsawan ini jarang banget akan bertarung, paling hanya sebagai bantuan saja. Dalam episode ini juga kita bisa melihat kekuatan dari Lord yang sudah terlihat dalam pertarungan. Namun, pada awal yang terlihat adalah kekuatan dari Lord yang memang terlihat cukup lemah jika dibandingkan dengan kekuatan Raizel. Tapi sebelum Anda ke-trigger dengan statement gue barusan, mari gue jelaskan sedikit apa maksudnya. Seperti yang kalian lihat, kekuatan dari soul weapon milik Lord sendiri yang bernama Ragnarok tidak begitu memancarkan kekuatan yang besar ketika sedang digunakan. Hal ini diakibatkan memang karena Ragnaroknya tidak memiliki full power atau kekuatan yang penuh saat Lord sedang menyerang Raizel di sini. Seperti perkataan Gejutel, di mana Nobliss adalah pelindung para bangsawan dan mirip dengan Lord. Dari sini seharusnya kalian bisa membayangkan bahwa kekuatan dari Lord sendiri seharusnya bisa setara dengan seorang Nobliss. Meskipun masih muda, seharusnya pangkat Lord sudah memiliki kekuatan yang minimal di bawah Nobliss sedikit dibandingkan dengan para ketua klan para bangsawan. Jadi di sini bisa diperhatikan bahwa penyebab dari lemahnya sang Lord itu kan karena soul weapon miliknya yang belum full power, apalagi belum disatukan dengan soul weapon Ragnaroknya itu yang ada di tangan dari si Raizel. Makanya gue bilang belum full power. Ditambah lagi mengenai sifat dari sang Lord yang keras kepala dan masih berpikir untuk mengerjakan semuanya sendirian, menjadi sebuah ending drama yang cukup biasa aja menurut gue. Karena memang terlihat terlalu terburu-buru dan feelingnya juga jadi nggak dapet gitu aja sih. Hal yang terjadi pada Lord sepertinya memang difokuskan pada cerita animenya di sini, yang padahal juga sebenarnya tidak terlalu penting kalau menurut gua sendiri. Tapi dari jalur cerita yang sudah kita lihat selama season 1 di sini, memang kita sebagai penonton sudah diarahkan ke cerita original dari studio untuk serial animenya, di mana mereka tidak begitu menceritakan mengenai organisasi Union dan para tetua pengkhianat yang ada pada ceritanya. Karena yang terlihat dalam animenya di sini memang pada season 1-nya difokuskan pada perjalanan Raizel di sekolah dan langsung menuju bagian cerita di Pulau Lugdonia yang masih seru untuk ditonton kok dalam seri animenya di sini. Ya, walaupun meskipun begitu juga di dalam endingnya di sini kita hanya bisa melihat sebuah ending yang bisa dibilang cukup memaksakan dengan jalur cerita mengenai Lord dan balik ke sekolah yang membawa sebuah pertanyaan. Apakah dengan cerita begini Seirin Nobliss akan bisa mendapatkan seri season 2-nya? Mari gue jelaskan pendapat gue ya.
Dalam hal mengenai lanjutan cerita dari seri anime Noblesse di sini, memang terlihat dari cerita banyak sekali cerita yang di-skip, tidak dimasukkan, dan terlihat banyak berbeda dengan seri webtoonnya. Dimana hal ini bisa dibilang sebuah hal yang biasanya terjadi dengan seri anime lainnya. Tapi kita lagi nggak ngomongin anime lain, dan kita lagi ngomongin anime Noblesse yang berasal dari komik Korea, yaitu webtoon. Lalu apakah dengan cerita di sini bisa membawa seri Noblesse ke cerita lanjutan ke season 2-nya? Kalau menurut gua sendiri, bisa kok teman-teman. Karena jika melihat dari jalur ceritanya yang memang tidak difokuskan ke jalur cerita Union, tapi kita bisa diperlihatkan bahwa ada organisasi rahasia yang belum dilawan oleh kelompok Raizel, yaitu organisasi Union yang sudah diperlihatkan atau dipertunjukkan di awal-awal season ini. Jadi seharusnya untuk cerita season 2-nya, jika memang dinyatakan green light atau sudah pasti akan hadir, cerita pastinya akan mengambil bagian cerita untuk melawan organisasi Union. Karena bagian dari para bangsawan kan sudah selesai, jadi jalur cerita nanti bisa fokus ke pertarungan kelompok Raizel melawan organisasi Union di sini. Jadi kemungkinan besar cerita akan ditambahin seperti yang ada pada season 1-nya, dan ada beberapa perubahan yang terjadi nantinya pada cerita yang ditunjukkan. Tapi seharusnya ini adalah sebuah cara dari studio untuk menambah pasukan pada kelompok Raizel untuk sesi pertarungan melawan organisasi Union nantinya pada season 2-nya nanti, jika ada kepastiannya. Itu menurut gue ya, karena melihat dari ceritanya itu sebenarnya bukan di skip, tapi memang disengaja dibuat bolong-bolong, lalu untuk cerita season 2-nya baru dia difokusin ke seri yang Unionnya. Jadi yang gue maksud adalah ketika nanti season 2-nya sudah green light, jalur ceritanya mungkin akan membawa ke pertarungan melawan organisasi Union dengan bantuan dari para bangsawan. Karena kan di season 1-nya mereka sudah berteman nih, dan kesalahpahamannya juga sudah selesai. Jadi nantinya para bangsawan ini akan membantu Raizel dalam melawan organisasi Union yang sudah mulai bergerak. Itu maksud gua. Jadi mereka tidak sengaja untuk men-skip ceritanya, tapi disimpan untuk cerita nanti yang sambungannya pada season 2. Itu maksud gua. Tapi ya semoga saja ada kepastian dalam waktu dekat ini mengenai kepastian untuk season 2-nya nanti. Nah, itu aja pendapat gue mengenai anime Noblesse episode ke-13 sebagai ending dari season 1 anime Noblesse. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Terus kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Jika kalian suka dengan pembahasan di video ini, tekan dong ya tombol subscribe-nya untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa langsung berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.